POP pengurus kayak begitu bukan satu dua bro, yang gue temuin banyak. Tapi yang sengaja juga ada juga gitu. Kita itu nggak bisa munafik sih gue bro. Jadi gue itu nggak mau munafik dan nggak mau pencitraan. Kalau misalnya bikin video ya pure apa yang gue lihat, apa yang gue rasain ya gue sharein gitu. Di dalam dunia logistik itu tidak dipungkiri banyak perdebatan, wajar dong banget. Jadi kayak seperti itulah prosesnya. Oleh karena itu nih saya mau ngasih tahu doang ya, mau ngasih tahu bagi pengurus di PT manapun lah saya berbicara itu. Diperuntukkan di PT manapun, bukan PT saya aja ya. Pokoknya semualah. Khususnya bagi pengurus ya. Semua ya, bukan tambah-tambahin air. Gila aja tambah-tambahin air, enggak, pure murni keringat. Kemarin bawa teman gitu menaikin di lalu balik komen dan share serta subscribe, karena subscribe itu gratis kan? Gratis ya. Nah kita nunggu di mobil aja geng sampai selesai. Ngadem dulu lah, kurang lebih muatnya sekitar 30 menit sampai 1 jaman geng, sekitar segitu. Proses muatnya telah selesai gengs, namun nggak ada kulit terpalnya, jadi ya terpaksa nerpal sendiri ya. Udah jadi ya. Kemarin bawa teman gitu menaikin, dikasihnya orderan kuil ya, ada kulit muatnya. Sekarang giliran sendiri disuruh nerpalin sendiri, nggak ada kulit muatnya. Tuh ada yang di belakang mobil kecil lagi muat. Ini nerpalin sendiri geng, kita terpalin sendiri. Nerpalnya di bawah, kita terpalin. Lumayan juga ya nerpalinnya. Diikat dulu pakai track belt terus diterpalin. Bukan kaleng-kaleng ini. Jadi kita langsung aja geng nerpalin, oke? Ini nggak bisa video ini kalau nerpalinnya, pokoknya prosesnya begitulah terpal. Dan terpal ini bukan kaleng-kaleng, beratnya 50 kilo geng. Ini tinggi banget ini. Oke. Kita cabut geng. Nah begini gengs, proses terpal lumayan gila, capek banget soalnya tinggi banget di sini. Tinggal kasih tambang aja itu, kasih tambang ya, tahu tampar kalau kata bahasa Jawanya. Gila ini sampai kasang kayak begini gengs, keringetan sendiri doang. Ini bukan air ya, gila bener pure murni keringat, karena gila capek banget, berat banget itu terpal. Jadi seperti inilah, di tangan pada kotor semua tuh. Ini keringat semua ya, bukan tambah-tambahin air. Gila aja tambah-tambahin air, enggak, pure murni keringat, kotor semua ini. Semua. Jadi seperti inilah. Jadi tadi dikasih track belt dalamnya, lalu masangin terpal, ngegulung terpal, soalnya tinggi banget, naikinnya juga keren abis. Gak ngapain guys, gak ngapain banget ini. Dia udah dikasih track belt dulu di dalamnya ya. Tuh, kasih track belt. Tuh track belt saya kasih 5 track belt gengs. Tangan gue kotor banget. Jadi kayak seperti itulah prosesnya. Oleh karena itu nih saya mau ngasih tahu doang ya, mau ngasih tahu bagi pengurus di PT manapun lah saya berbicara itu. Diperuntukkan di PT manapun, bukan PT saya aja ya. Pokoknya semualah.
khususnya bagi pengurus ya, bagi pengurus itu minimal ngehargain namanya ke supir trailer kargoan seperti ini ke semuanya, karena kerjanya gila bener-bener. Bawa kenek nggak kehitung hitungannya, terus sendiri emang capeknya gila, kayak bener-bener kayak latihan TNI seperti ini. Minimal mah sopan gitu ya, sopan minimal saya ngomong ke pengurus dari manapun lah. Capek kerjanya bos kalau supir trailer itu yang kargoan, udah bener-bener gitu. Jadi dimanapun, kalau saya itu kalau sama pengurus dimanapun lah, kalau misalnya emang nggak pernah ngehargain namanya supir itu, ya saya marah lah. Karena kenapa ya? Karena kerjaannya seperti ini gitu loh. Jadi minimal mah dengan sopan aja, dengan nada yang enak, yang sopan itu kan enak gitu loh. Jadi sama-sama bisa ngehargain. Kadang ada juga loh pokoknya adalah pernah gua temuin itu namanya pengurus gila sengah banget kena supir, nggak pernah ada sopan-sopannya. Kitanya ngomong sopan dengan bahasa manusia, tapi dianya itu seolah-olah kayak wah gua bos, padahal sama-sama aja jongos gitu ya. Namanya jerih payah supir, karena supir itu minimal dihargain aja, diajak ngomong, diskusi, dan ditanggapi omongannya itu luar biasa. Itu udah senang banget bos gitu, semuanya lah. Di bos semuanya juga, pokoknya di PT-PT yang lain yang pro dengan pengurus aja itu salah untuk supir kargoan, karena suara yang paling utama itu adalah suara rakyat. Rakyat itu siapa di dalam PT? Rakyat itu adalah para buruh, khususnya para supir yang tahu medan di jalanan gitu loh bos, seperti itu. Kadang namanya ya ada juga lah namanya orang kantor, namanya orang pengurus gitu yang cari muka gitu banyak gitu ya. Di sisi lain, selain pengurus, supir juga ada. Kalau gua kan ngomong apa adanya, buat apa sih nyari muka gitu. Muka gua udah ada satu gitu ya. Minimal gua mau ngomong keseluruhannya lah. Gak usah didengar kata-kata saya, tapi didengarlah kata-kata senior yang di atasan saya, gitu aja. Saya mau cuma ngasih apa ya, kasih pendapat gitu loh, karena berhak dong bebas, namanya negara demokrasi. Oke. Sukses selalu untuk para bos yang ngertiin namanya supir dan demokrasi ke supir. Tidak hanya jomplang di dalam diagram kepengurusan itu, jadi nggak jomplang, jadi stabil antara di titik nadir. Di titik nadir ini siapa Pak? Yaitu para supir. Nah kalau piramid di tengah-tengah kan ada pengurus, nah itu bosnya kalau balance itu POP. Sukses selalu buat seluruh PT logistik manapun yang bosnya itu perhatian dengan para supir. Khususnya di saat ini saya bekerja untuk PT Adijaya, TOP maju terus semuanya. TOP gak ada salah-salah kata ataupun ucapan saya yang tidak enak di hati, mohon dimaafkan. Karena intinya mah saya pengen ngeluarin unek-unek untuk kesuksesan bersama gitu guys, demi kenyamanan bersama, demi kemajuan dimanapun PT Logistik bersama gitu. Oke, maaf bila ada kata-kata yang salah. 1000 kali saya ucapan, saya minta maaf. Sesungguhnya tidak ada niatan untuk apa ya namanya, untuk menjelek-jelekan atau ujaran kebencian, nggak ada. Semua pure dengan apa pendapat dan namanya ya pendapat gitu ya, pendapat lah seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan gengs, lumayan. Tadi nerpalin apa ini, cangkeng kebeletak. Aduh, cangkeng tuh pinggang ke apa, kebeletak ini. Terlihat mucut terus. Apa pinggang ke beletak tadi. Aduh, jadi lumayan. Lumayan ini mah harus diurut lagi nih mah. Ping seolah digini-giniin aja nih. Ingat semua gitu. Latihan TNI bener-bener. Ada satu ucapan teman saya sebutin aja ya, Mas Agus ini. Pokoknya Mas Agus itu top banget dah, ibaratnya orang ya mungkin salah satu dan banyak lah yang baik itu semuanya. Pokoknya teman-teman saya itu baik semua. Tapi yang sering saya curhat, yang sering apa ya, komunikasi gitu dengan Mas Agus. Jadi komunikasi curhat maksudnya dalam bukan curhat lebay, bukan.
curhat dalam masalah angkutan gitu, gimana cara-caranya gitu. Itu intens itu dengan Mas Agus. Tapi overall semua juga saya sering konsul, nggak bisa sebutin satu-satu bro, banyak banget soalnya ada di Jaya ini. Tapi yang khususnya emang yang sering gua ganggu itu Mas Agus. Kata Mas Agus pernah ngucapin seperti ini. Sebelum saya masuk ke trailer ya, sebelumnya Mas Agus pernah ngomong ke saya, kamu ketika nanti masuk trailer itu seperti latihan TNI, itu kata-kata beliau gitu. Sampai sekarang yang gue masih inget, dan orangnya juga masih ada di sini gitu ya Mas Agus. Lagi ke Sumatera sekarang, Engkelan juga sama mobil Antara. Kapan-kapan kita podcast dengan Mas Agus itu. Pokoknya beliau itu ngomongnya seperti itu. Jadi kan ya nggak banyak ngomong sih gitu, nggak banyak ngomong, beliau cuman ngomong gitu doang, katanya latihan TNI dalam tanda kutip. Dari gue pikir latihan TNI itu gimana, gila capek banget, berat banget, dan itu latihannya terus menerus. Terus gue rasain, cobain di trailer kargoan yang gue juga baru ini, trailer kargoan. Biasanya kan gue pakai bawa tankian doang kayak isoteng gitu, tankian lah maksudnya, nggak ribet. Kargoan itu bener-bener gila, bener-bener roll capek banget dah, pokoknya capek banget. Ya itulah, kalau misalnya di tangki apa yang nggak berat gitulah, ketika kita itu nggak bisa munafik sih gue bro. Jadi gue itu nggak mau munafik dan nggak mau pencitraan. Kalau misalnya bikin video ya pure apa yang gue lihat, apa yang gue rasain, ya gue sharein gitu. Di dalam dunia logistik itu tidak dipungkiri banyak perdebatan, wajar dong, banyak perdebatan seperti soalnya seperti negara lah, antara rakyat dengan pemimpin, seperti itu. Soalnya sekali lagi saya katakan, namanya kerja buruh lepas seperti saya ini, seperti supir-supir kargoan ataupun truk besar khususnya, itu sistemnya uang jalan habis mayoritas, tapi ada juga yang gaji, ada juga uang jalan plus gaji, ada juga, beda-beda. Tapi yang gua kerja saat ini itu borongan habis, dan seringnya emang borongan habis sih. Untuk masalah gaji bulanan belum pernah. Kalau saya belum pernah, tapi teman-teman saya banyak gitu ya, info-info juga banyak dari PTA, PTB yang gaji sistemnya. Kalau saya sih enggak gitu. Nah, overall ya sering namanya perbatan masuk uang jalan segala macem. Nah, yang parahnya lagi tuh namanya ada satu PT yang keluar masuk terus, sampai akhirnya sekarang lihat sendiri ya gimana lah PT tersebut itu. Karena pengurusnya itu nggak pernah ngerti namanya kena supir gitu, nggak pernah, minimal mah baik ngedenger lah sedikit gitu keluhan supir. Jadi kalau udah AA gitu, jadi supir nggak pada betah, dan akhirnya PT-nya ya gitu, bisa dikatakan bangkrut mungkin, seperti itu guys. Ya gitulah. Jadi saya ini pengen menyampaikan bahwa namanya kerjaan trailer itu nggak mudah, khususnya kargoan ya, nggak mudah dan emang capek banget. Segala macem dibawa, minimal mah supir itu yaitu yang tadi gua katakan, supir itu ketika diajak diskusi minimal mah dihormatin, sopan ya. Kalau gua gitu sopan, enak sih. Dan mungkin seluruh supir juga seperti itu ya, seperti apa yang saya rasakan sama gitu ya. Minimal diajak dengan bahasa manusia, walaupun supir itu kadang-kadang ada yang keras gitu ya. Karena keras ya mungkin ya maaf kata gitu ya, nggak tahu dari etikanya gimana, kurang sopan. Tapi sebagai pengurus nih, khususnya sebagai pengurus itu minimal mah ngerti gitu ya. Udahlah, mungkin dia capek, mungkin dia seperti apa, khususnya kayak begitu. Itu lebih TOP. Pengurus kayak begitu bukan 1-2 bro, yang gue temuin banyak. Tapi yang sengaja juga ada juga gitu. Yang kayak begitu overall banyak. Top lah pengurus kayak begitu, terus lanjutkan, dan itu yang harus dikasih naik jabatan lah kayak gitu bos. Tapi kalau untuk pengurus-pengurus yang sengak di depan bos baik, di depan para supir itu lah asa tuh kayak bahasa Indonesianya, seperti yang punya PT-nya gitu. Wah, gua gitu investor yang terbesar. Ya maklum lah kalau misalnya owners ataupun investor yang ngomong seperti itu, wajar, karena kan mereka itu yang punya aset semuanya gitu. Tapi kalau pengurus biasa ya menurut gua nggak wajar sih.
sama-sama jongo sih kata gue kerja, dia juga kerja. Ya maksudnya gue itu supir lah kayak begitu. Dan supir itu banyak juga yang cari muka ada, yang enggak juga ada, banyak. Oleh karenanya ya masing-masing gitu aja. Tapi overall ya gitu sih, gue cuman pengen apa ya, men-share aja gitu. Mungkin yang lihat video saya ini, khususnya yang belum tahu, wah omongan gue bener apa enggak, omongan si gue itu bener apa enggak ya, itu mah terserah kalian. Karena sekali lagi saya ngomong itu, nah saya itu kerja bukan hanya satu PT aja guys. Ya itu ya mungkin kurang juga ya mungkin 10 PT kurang lebih segitu, dan berbagai macam PT logistik sama aja. Tapi yang emang demokratis menurut saya gengs, menurut saya gitu ya pribadi, yang demokratis parah pengurusnya nih, khususnya pengurus pusat itu di Adil Jaya, demokratis. Atasan itu ngedenger apa nih keluhan ini, oh gini-gini, walaupun ya namanya ada mungkin ya dari yang gua sebutin lah, adalah namanya kurang-kurangnya ada, dan itu susah banget di sini, itu susah banget adalah, mungkin teman-teman saya itu pada tahu semua. Tapi overall nih yang gue tekankan itu demokratisnya itu, minimal ada masukan segala macem gitu ya, demokratis aja sih menurut gue gitu. Tapi ada juga yang katanya enggak gitu ya, beda-beda sih menurut gue gitu ya itu ya itulah segitu ya. Demokratis dalam arti permasalahan bukan uang jalan ya, bukan uang jalan di sini. Kalau saya itu minimal sopan doang, sopan, ibaratnya enak diajak ngomong, dia kasih masukan ditanggapin seperti doang sih ya. Maksudnya didengar apa enggaknya ya nggak tahu sih, kayak begitu ya. Itulah namanya supir, kadang-kadang ya ada yang apa ya, nah yang namanya keluhan uang jalan ada gitu ya, mungkin ya bisa dikatakan ya bisa begitulah. Oke bosku, nih kusut banget ini, belum mandi buset. Ini baru selesai nerpalin track bell tadi jam 1 pagi. Saat ini jam setengah 2 gengs. Dan udah ngopi dulu, ngerokok gitu, santai sih. Nggak apa ya, nggak buru-buru, slow. Tadi masuk ke sini itu kurang lebih jam 1 siang. Terus muat maghrib, selesai jam 8-an lah, sekitar jam 8-an 2 jam ya. Sudah gitu saya naik bel. Lalu balik komen dan share serta subscribe, karena subscribe itu gratis. Ya. Oke bosku, dan gue selalu memberikan kepada kalian edukasi, informasi serta hiburan yang bermanfaat untuk kalian semua. Pokoknya gak bakal nyesel ketika anda mengaktifkan tombol lonceng itu. Dan jangan lupa subscribe serta terus dukung channel gue. Gue selalu bersemangat untuk memberikan video kepada kalian.